Sebenarnya no silent treatment itu lebih ke komunikasi yang tidak lancar. And menurut gue, silent treatment is the worst form of communication. Ya, jadi gue mencoba untuk mengkampanyekan, yuk mari kita berkomunikasi. Seperti dulu kita pertama kali ketemu, keluarlah seperti dulu. Kalau gue pribadi ya, gue lebih mature, lebih dewasa untuk mengatur uang. Karena kan seperti yang kita tahu ya, ada 2 tahun yang hilang tuh. Kalau nggak salah ya, ada penyakit yang nggak jelas itu kan. Jadi gue lebih mature untuk mengatur uang. Tapi selain itu juga penulisan lagu gue makin kesini makin dewasa gitu. Karena kan dari 2018 umur gue sekian dan gue sekarang sekian kan pasti ada peningkatan pengalaman hidup itu sih. Enggak, karena gue ngelakuin ini bukan sesuatu yang dipaksakan. Ini adalah sebuah kerjaan yang banyak orang pengen jadi seperti gue atau seperti entertainer, seperti musisi yang lain. Jadi gue cuman bisa bersyukur dan gue akan terus ngejalanin ini terus. Gue memang olahraga udah lama banget. Gue suka olahraga tuh dari dulu karena menurut gue olahraga salah satu bentuk terapi terbaik buat gue. Jadi gue nggak akan pernah minta untuk teman-teman nganggep gue sebagai apa gitu. Yang jelas gue cuman pengen inspire semua orang kalau gue bisa atau lo tuh bisa untuk bergerak gitu. Tapi tetap core utama gue adalah gue musisi, gue penulis lagu gitu. Dan dari situ kan bukan berarti gue harus diem aja di rumah gitu. Jadi gue pengen menginspire banyak orang untuk kalau misalnya ngelihat page gue, oh Eros main basket juga, oh Eros ini juga, oh Eros juga. Tapi mostly everyone knows me as a musician sih. Keresahan sih. Terutama kenapa gue pengen berkarya, karena pertama keresahan. Salah satu kelebihan dari musisi menurut gue adalah dia bisa berbicara sesuatu yang tidak bisa diungkapkan ke orang. Gue sebagai orang ekstrovert yang kadang-kadang terlalu banyak omong, ada beberapa yang bisa gue rem dan gue bisa tulis di lagu itu sendiri. Jadi gue lebih ke kenapa gue pengen terus, karena gue punya banyak keresahan di hati gue. Seperti dulu itu tentang komunikasi sebenarnya. Seperti dulu tuh bercerita tentang pasangan yang mereka tuh saling sayang satu sama lain, tapi mereka memiliki komunikasi yang kurang baik. Di lagu itu gue mencoba untuk menggambarkan kalau yuk kita ngobrol, kita berbicara, kita berkomunikasi, kita tidak boleh silent treatment, kita tidak boleh saling mendiamkan. Mari kita berkomunikasi. Jadi seperti dulu itu intinya tentang komunikasi. Ini pertama kali juga gue berbicara di depan kamera dan secara jelas. Shout out buat temen gue, dia Tiara Sarvatika, dia yang nulis press release gue di Instagram, namanya Semesta Tidak Buta. Jadi waktu itu gue ngobrol sama dia, gue ceritain tentang lagu gue. Bukan kebetulan dia salah satu penulis terbaik yang pernah gue kenal. Gue minta dia menuliskan press release-nya supaya apa? Supaya orang tuh, kalau yang gue tahu selama ini press release hanya menjual lagu atau menjual penyanyinya. Tapi gue mencoba untuk biar orang ketika ngebaca press release-nya tuh, oh ada makna lain nih dari lagunya gitu. Makanya ada no silent treatment. Sebenarnya no silent treatment itu lebih ke komunikasi yang tidak lancar. And menurut gue, silent treatment is the worst form of communication. Ya, jadi gue mencoba untuk mengkampanyekan, yuk mari kita berkomunikasi. Seperti dulu kita pertama kali ketemu, keluarlah seperti dulu. Bukan, jadi seperti dulu itu adalah, lo inget gak sih waktu kita pertama kali berpacaran, pertama kali ketemu, kita asik banget gitu. Semua yang kita lakuin tuh buat candu. Jadi yuk kita cari tahu, kita balik lagi bisa nggak nih seperti dulu. Gitu. Makanya di lirik terakhir dari Seperti Dulu ini adalah, apakah yang kita cari ada di sini. Tidak ada kesimpulan dan gue mencoba untuk membuat teman-teman yang dengerin jadi memberikan kesimpulan sendiri. Nah, kalau gue ngomong pengalaman pribadi atau enggak, sebenarnya lebih ke sini. Setiap orang pasti punya masalah sama yang namanya komunikasi. Dan kenapa setiap orang atau orang bisa berpasangan atau mereka bisa berteman, awal mereka ketemu tuh tidak mungkin bermasalah dengan komunikasi. Jadi lebih ke, gue pernah mengalami ini, tapi gue mengharapkan teman-teman yang dengerin ini bisa relate sama pertama kali mereka ketemu sama pasangan atau sahabatnya. Tapi dalam hal ini pasangannya. Untuk orang yang ekstrovert itu akan susah banget. Karena ketika dengan pasangan dia didiamkan, pasti
aduh gue harus kemana nih, gue harus ngapain. Jadi untuk pribadi yang itu gue pernah ngalamin, tapi nggak nyampe 3 minggu. Itu pusing banget sih gue. Jadi yang gue lakukan adalah gue mencari cara bagaimana caranya gue bisa berkomunikasi lagi dengan pasangan gue, itu aja sih. Nah itu dia, keluarlah lagu Seperti Dulu. Jadi kenapa gue mencoba untuk bercerita tentang komunikasi, karena tadi gue bilang silent treatment itu is the worst form of communication, right? So sebisa mungkin kalau memang saling sayang, harus mencari cara untuk kalian bisa berbicara. Jadi kalau misalkan buat teman-teman yang ngalamin apa yang pernah dialami di lagu itu, tanya lagi ke diri lo sendiri. Lo, are this love worth enough or not? Kalau misalkan memang worth enough, fight for it. Dan gue nggak bisa memberikan caranya karena gue punya cara sendiri untuk fight gitu. Jadi coba dipikirkan, cari cara, kalau memang worth, fight for it. Itu aja sih. Gue bukan expert di genre musik, tapi kalau buat gue pribadi, and you can quote me on this, correct me if I'm wrong, buat gue genre musik itu attitude. Let's say misalkan kita ngomongin R&B. Dalam hal ini gue grew up dengan musik R&B dan I'm an R&B singer. Tapi menurut gue balik lagi tadi, genre musik itu attitude. Ketika nanti gue misalkan bawain ini live, orang akan tetap menginterpretasikan ini sebagai R&B. Karena walaupun memang, dan menurut gue nih, sorry kalau salah, pop itu bukan genre. Pop adalah populer. Apapun yang menjadi populer akan menjadi pop. Even Drake, kalau lagunya terkenal pun itu pop jatuhnya. Buat gue, walaupun memang dia hip hop. Jadi kalau ditanya genre musik gue sekarang apa, ya gue pop. Gue pop dan tetap dalam sentuhan R&B. Terlalu bias kalau buat gue pribadi. Karena ya balik tadi, R&B itu intinya tentang love kan, soul, dalam hatinya. Jadi ketika kita ngomongin lagu cinta, you can call it R&B. Tapi balik lagi, attitude penyanyinya juga sangat bermain di lagu itu tersebut. Gitu. Rencananya of course, iya. Sebenarnya nggak EP malah, album sebenarnya. Tapi balik lagi, itu hanya rencana dulu. Gue akan mencoba untuk terus mengkampanyekan Seperti Dulu ke banyak orang dengan harapan semuanya dengerin lagu gue, jadi gue bisa punya tahu next move gue akan lakukan apa. Pokoknya ditunggu aja 2025, 2026. Karena menurut gue album tuh KTP buat seorang musisi. Dan untuk lo bisa ngebuat satu album, pertama itu tidak mudah. Dan yang kedua, gue nggak pengen album gue cuma sekedar lewat. Gue harapkan nanti kalau gue ngeluarin album, gue sudah mulai banyak panggung. Jadi gue bisa mengeluarkan album berikutnya. Jadi gue sekarang masih nunggu. Kalau ditanya kenapa, jadinya gue masih mencoba menggodok apa yang akan gue keluarkan, apa yang akan gue sampaikan, dan terutama bagaimana caranya masyarakat bisa menerima album gue nanti. Jadi Seperti Dulu itu selain karena gue bercerita tentang komunikasi, gue menceritakan bahwa komunikasi itu tidak ada yang warna abu-abu. Komunikasi itu hitam dan putih. Buat gue komunikasi iya atau tidak. Karena ketika kita berada di tengah atau di abu-abu, balik lagi tadi akan terjadi silent treatment dan salah satu pasangan pasti akan bingung. Jadi gue di video lirik itu mencerminkan sebuah komunikasi yang berbeda, tapi mereka menjadi satu padan. Dan Seperti Dulu itu tulisannya warna kuning. Jadi orang melihat, oh oke, ini Seperti Dulu ini sebuah goals. That's why warnanya berbeda. Dia bukan form of communication, tapi Seperti Dulu itu adalah sebuah impian dari pasangan yang ingin balik lagi ke awal-awal mereka ketemu. Menurut gue itu akan terjadi. Itu akan terjadi, itulah namanya seni pasti terus berevolusi. Jadi buat teman-teman gue yang udah dengerin gue dari lama, mari kita saling dukung. Gue akan mengeluarkan lagu-lagu terus dan tidak apa-apa kalau lo gak suka yang ini, tapi gue yakin lo akan suka sebenarnya. Karena gue pribadi nulisnya seneng banget. By the way, gue nulis lagu ini sama salah satu penulis terbaik teman gue, Yeri Riasa, dan gue dibantu sama Henrico Christian sebagai produsernya. Dan fun fact buat lagu ini, kalimat terakhir dari lagu ini, apakah yang kita cari ada di sini, itu ditulis sama Kamga. Ya, just for the fun fact aja. Kamga vokal director, tapi pas hari itu kita udah selesai rekamannya, kita ngobrol, kayak ini butuh kesimpulan nih, yang liriknya berbeda. Akhirnya keluarlah kata-kata itu dari dia. Gue tuh
inspirasi gue, bukan inspirasi sih, lebih ke yang sekarang lagi gue dengerin terus tuh penyanyi Inggris R&B gospel, Sam Henshaw namanya. Sam Henshaw, SAMM. Kemarin dia ke Jakarta juga. Tapi selain itu gue dengerin lagu-lagu lama sih, Luther Vandross gitu-gitu, James Brown, Michael Jackson, dan menurut gue mereka melahirkan Bruno Mars, Justin Timberlake dan teman-temannya. Jadi of course gue juga ngedengerin mereka. Sama satu lagi penyanyi yang menurut gue dia nyanyi apapun pasti bagus, Justin Bieber. Justin Bieber. Justin Bieber menurut gue adalah salah satu musisi yang berevolusi dengan albumnya. Dari dia pertama kali single Baby sampai terakhir Justice, kita bisa ngelihat pendewasaannya dia sebagai musisi dan sebagai manusia. Banyak banget lagi, tapi kalau yang emang shoot for the stars ya gue Coachella lah, pasti. Ya, tapi kalau di Indonesia banyak banget, gue nggak bisa nyebutin semuanya, tapi gue harap pokoknya di 2025 dan 2026 pendengar pop Asia akan bosen lihat nama gue di line up. Amin, amin, amin. Let's say gue balik ke SMA gitu ya. Pesan gue cuma 2 buat Eros Cokro di SMA. Mulai makan sehat dan tulis lagu yang banyak. Udah, tulis lagu yang banyak, tulis. Pekerja kantoran gue. Enggak, beneran. Gue tuh suka berada dalam sistem. Gue suka berada dalam sistem dan gue bisa berada dalam sistem itu dalam waktu yang lama. Jadi kalau misalkan gue tidak mengenal seni dan gue tidak mengenal let's say olahraga, mungkin gue akan menjadi pekerja kantoran. Tapi posisinya CEO. Itu punya perusahaan. Enggak, maksudnya naik dari bawah. Oh iya. Iya. Dikit-dikit ya? Dikit-dikit. Kenapa? Seandainya lu beneran ngantor nih, bidang yang lu kuasai apa? Gue kan kuliah bisnis manajemen ya. Jadi gue bidang yang gue kuasain sebenarnya nggak ada yang spesifik banget karena ilmu gue terlalu besar, tapi gue tipe orang yang suka banget belajar. Jadi gue pengen berada di SDA sumber daya alam. Nulisnya lebih susah lagu Indonesia. Nulis karena bahasa Indonesia itu banyak banget. Nih gue ngutip dari orang yang pernah gue denger ngomong gini ya. Gue lupa tapi siapa orangnya. Dia bilang kalau Indonesia itu untuk ngomong kamu itu cuman itu banyak banget. Banyak banget. Ada kamu, elo, ente. Kalau Inggris you. That's it. Jadi untuk nulis lebih susah Indonesia. Tapi kalau ditanya lebih nyaman, untuk sekarang menurut gue musik nggak ada batasan. Gue pernah denger juga orang ngomong kalau misalnya orang lagi galau, dia akan dengerin liriknya. Tapi ketika dia lagi happy, dia akan dengerin musiknya. Jadi menurut gue nggak ada batasan dalam bahasa. Untuk kedepannya mungkin gue akan nulis bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Jadi nggak ada yang terlalu hambatan lah. Yang gue lakukan adalah living life. Karena menurut gue ketika lo tidak punya pengalaman untuk hidup, lo nggak akan bisa nulis apapun. Jadi saran gue buat teman-teman yang writer's block, living life. Lakuin apapun yang biasa lo lakuin sehari-hari, olahraga, ketemu orang, ketemu teman, semuanya. Lo akan keluar apa yang akan mau lo keluarkan. Karena musisi yang tadi gue bilang muncul dari keresahan, seni muncul dari keresahan. Dan ketika lo bisa menuangkan itu sebagai sebuah karya, lo menang. Buat teman-teman yang lagi jatuh cinta, buat teman-teman yang lagi mau mulai pendekatan sama pasangan lo, gue punya satu pesan buat lo semua. Don't ever ignore the first red flag. Artinya Bang Eros, Lo nggak boleh ignore red flag pertama yang lo dapet dari pasangan lo ketika lo baru mulai deketin. Tidak usah dihindarkan, tapi jangan ignore it. Don't ignore it. Untuk sekarang kalau misalkan gue bisa dengerin satu lagu, ada satu lagu dari band gospel namanya Called Out Music. Itu bikin gue semangat tiap hari, judulnya Walk With Me. Itu. Terus kalau album Guns N' Roses yang November Rain tuh yang dua set deluxe ya. kenapa Ros? Karena menurut gue Guns N' Roses yang Sweet November itu, yang November Rain sorry, itu bener-bener ngewakilin banyak banget cerita tentang manusia. Dan itu semuanya legenda aja sih. Gue belajar musik pertama kali dari situ soalnya.